Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan organisasi pergerakan nasional. Satu adalah Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo atau BU didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Stovia di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi tersebut atas ide dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk studi fonds. Gagasan studi fonds bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi namun tidak mampu melanjutkan studinya. Gagasan itu tidak terwujud, tetapi gagasan itu dilahirkan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha sebagai berikut. 1. Memajukan pengajaran. 2. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Memajukan teknik dan industri. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Kongres memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Budi Utomo tidak ikut dalam mengadakan kegiatan politik. Kegiatan Budi Utomo terutama ditujukan pada bidang pendidikan dan kebudayaan. 3. Ruang gerak Budi Utomo terbatas pada daerah Jawa dan Madura. 4. Memiliki RT Tirtokusumo, Bupati Karanganyar sebagai ketua. 5. Yogyakarta diterapkan sebagai pusat organisasi. Mulai tahun 1912 dengan tampilannya Noto Dirjo sebagai ketua menggantikan RT Notokusumo. Budi Utomo ingin mengejar ketinggalannya, akan tetapi hasilnya tidak begitu besar karena pada saat itu telah muncul organisasi nasional lainnya seperti Sarekat Islam atau SI dan Indich Partij atau PI atau IP. Namun Budi Utomo tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yakni telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. 2. Sarekat Islam atau SI. 3 tahun setelahnya berdirinya Budi Utomo, tahun 1911 berdirilah Sarekat Dagang Islam atau SDI di Solo oleh Haji Saman Hudi, seorang pedagang batik dari Laweyan, Solo. Organisasi Sarekat Pedagang Islam berdasarkan pada dua hal berikut ini. A. Agama Islam. B. Ekonomi. Atas prakarsa HOS Cokro Aminoto, nama Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam atau SI dengan tujuan untuk memperluas anggota sehingga tidak hanya terbatas pada pedagang saja. Berdasarkan akte notaris pada tanggal 10 September 1912 ditetapkan tujuan Sarekat Islam sebagai berikut. 1. Memajukan perdagangan. 2. Membantu para anggotanya yang kesulitan di bidang usaha atau permodalan. 3. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli. 4. Memajukan kehidupan agama Islam. Melihat tujuannya, tidak tampak adanya kegiatan politik. Akan tetapi, Sarekat Islam dengan gigih selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintahan kolonial. Di samping tujuan ekonomi, juga ditekankan adanya saling membantu di antara anggota. Itulah sebabnya, dalam waktu singkat, Sarekat Islam berkembang menjadi anggota massa yang pertama di Indonesia. Sarekat Islam merupakan gerakan nasionalisme, demokratis, dan ekonomis, serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif. Sarekat Islam
pecah menjadi dua kelompok, yaitu satu, kelompok nasionalis religius atau nasionalis beragama yang dikenal dengan Syarikat Islam Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan HUS Cokro Aminoto. 2. Kelompok ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama Syarikat Islam Merah dengan haluan sosialis kiri di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. 3. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia, sifatnya non-politik. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir batin. Tujuan Muhammadiyah adalah 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. 2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara hidup menurut agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan Muhammadiyah adalah 1. Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam dari mulai TK sampai perguruan tinggi. 2. Mendirikan poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, dan masjid. 3. Menyelenggarakan keagamaan. Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itulah sebabnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama Islam secara modern dan memperteguh keyakinan tentang agama Islam yang sebenarnya. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang periode nasionalisme politik. Periode nasionalis politik adalah periode kedua dalam pergerakan nasional yang ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan yang bersikap radikal dan menentang kerjasama dengan pemerintah kolonial. Periode ini juga disebut sebagai periode puncak pergerakan nasional karena banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi sejarah Indonesia. Faktor-faktor lain yang memicu munculnya nasionalisme politik adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang memberikan inspirasi bahwa bangsa Asia bahwa mereka dapat mengalahkan negara-negara barat. Kebangkitan nasional di negara-negara tetangga seperti India, Turki, Cina, dan Filipina yang menunjukkan semangat perlawanan terhadap penjajahan. Pengaruh paham-paham baru dari barat seperti sosialisme, komunisme, demokrasi, dan liberalisme yang memberikan pandangan baru tentang hak politik dan sosial bagi rakyat. Politik etis adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi melalui 3 program yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Irigasi tidak hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil pertanian rakyat, tetapi juga untuk memastikan produksi tanaman komersil milik Belanda seperti tebu, kopi, dan karet. Edukasi tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Hanya kalangan prirayi dan golongan menengah yang dapat mengenyam pendidikan tinggi di sekolah-sekolah Belanda. Selain itu, pendidikan yang diberikan juga tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi bangsa Indonesia, melainkan lebih mengutamakan kepentingan Belanda. Imigrasi menyebabkan terjadinya pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah kurang penduduk, terutama di luar Jawa. Hal ini menimbulkan konflik sosial antara penduduk asli dan pendatang, serta merusak keseimbangan ekologi. Beberapa organisasi penggerakan yang termasuk dalam kelompok radikal adalah Indische Partij, Syarikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indische Sosial Demokratische Vereniging. Indische Partij didirikan oleh Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 1912. IP adalah partai politik pertama di Indonesia yang beranggotakan orang-orang berdarah campuran Indo dan pribumi. IP menuntut kemerdekaan Indonesia dari Belanda dalam waktu 15 tahun dengan cara mengadakan referendum rakyat. IP juga menolak sistem pemerintahan kolonial yang diskriminatif dan menyerukan persatuan antara semua golongan di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan pemuda. Pertama, pergerakan pemuda adalah organisasi yang sudah ada berdiri di masa pergerakan nasional. Organisasi yang berhasil berdiri di masa pergerakan nasional adalah Trikoro, Darmo, Jong Sumatramen, Bon. Organisasi Budi Utomo awalnya didirikan oleh kumpulan para pelajar. Tetapi selanjutnya organisasi ini dikuasai oleh pegawai negeri dan kaum kiai. Karena golongannya muda yang makin tersingkir, para pemuda lalu berinisiatif untuk membuat perkumpulan dan organisasi sendiri. Yang kedua, gerakan perempuan. Dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dapat kita telusuri organisasi pergerakan perempuan pada awal abad ke-20 Masehi dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2400 hingga 2500. Latar belakang munculnya organisasi pergerakan perempuan di Indonesia berkaitan dengan penerapan kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Penerapan politik etis pada awal abad ke-20 Masehi telah menciptakan banyak pembaruan-pembaruan yang penting identik dengan unsur modernitas. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia, tentang periode radikal. Periode radikal adalah salah satu fase dalam sejarah perjuangan dan pergerakan nasional Indonesia. Periode ini ditandai dengan adanya organisasi-organisasi politik yang berani menentang penjajahan Belanda secara terbuka dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut antara lain: 1. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah pelopor dari gerakan nasionalis Indonesia yang memicu kemerdekaan. Selain itu, organisasi ini juga merupakan organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia di dalamnya. 2 tokoh terkemuka yang terdapat di dalamnya antara lain adalah Sutomo dan Muhammad Hatta. Ide-ide persatuan nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tak hanya beredar di Belanda, tapi juga di Hindia Belanda. Dampaknya, ide-ide tersebut juga memengaruhi organisasi pergerakan nasional di tanah air, sehingga Belanda menjadi sadar bahwa Indonesia adalah satu bangsa walaupun berbeda suku dan agama. Mereka juga menegaskan tujuan organisasi tersebut adalah Indonesia merdeka yang dicapai lewat aksi bersama. 2. Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI didirikan tahun 1920 oleh Semaun, Alimin, Darsono, dan Tan Malaka. PKI adalah partai politik pertama di Indonesia yang menuntut kemerdekaan Indonesia secara langsung. PKI juga mengajak rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap Belanda. PKI sempat mengalami pukulan berat akibat pemberontakan di tahun 1926 sampai 1927 yang gagal dan ditindas oleh Belanda. Namun, PKI berhasil bangkit kembali pada 1935 dengan pemimpin baru, yaitu Musso dan Alimin. Periode radikal PNI. Periode radikal ditandai dengan ciri khas organisasi dan tujuan perjuangannya berupaya menggapai hal-hal ekstrim dengan cara yang dianggap agresif di mata pemerintah kolonial. PNI yang menyebarkan ajaran provokatif berupa kemerdekaan bagi masyarakat kolonial Hindia Belanda yang menyebabkan ditangkap petinggi PNI dan diberedelnya organisasi tersebut. Kemudian Partai Partindo. Partindo dianggap radikal karena visi yang diusung masih serupa dengan yang dibawakan oleh partai politik pendahulunya, yaitu PNI, dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Partindo disebutkan bahwa visi partai politik tersebut adalah menggapai dan mengusahakan segala kebutuhan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. PNIP baru dianggap radikal karena tidak hanya akar kaitannya dengan partai politik pendahulunya, melainkan juga gagasan yang diusung
beserta aksi yang dilakukan. PNIP baru pernah menerbitkan surat kabar yang berjudul Daulat Rakyat dengan sebuah artikel yang radikal pada zamannya. Selain itu, PNIP baru juga melakukan pendidikan politik dan kaderisasi militer berskala kecil. Periode bertahan. Periode bertahan adalah fase ketiga dari pergerakan nasional Indonesia yang berlangsung dari tahun 1930 hingga 1942. Periode ini ditandai dengan melemahnya gerakan radikal atau non-kooperatif yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Akibat penindasan dan penanggapan oleh pemerintah kolonial Belanda, di sisi lain gerakan moderat atau kooperatif yang diwakili oleh Sekretariat Islam atau SI, Partai Islam Indonesia (PPI), dan Partai Indonesia Raya Parinda mengalami perkembangan dan mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial. Organisasi Taman Siswa didirikan karena ketidakpuasan dan sistem pendidikan saat itu. Pada saat itu, pemerintahan Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya pemerintah Belanda tidak mengizinkan semua orang Indonesia bersekolah. Hanya anak-anak bangsawan, keluarga kaya dan bangsawan yang diizinkan bersekolah. Padahal seluruh rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan untuk bisa mandiri dan bebas dari penjajahan. Partai Indonesia Raya Parinda didirikan oleh Kongres bersama antar organisasi pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 oleh Dr. Sutomo dan tokoh-tokoh nasionalis moderat Indonesia. Dalam buku sejarah pemikiran Indonesia modern 2013 karya Taufik Abdullah Parinda merupakan gabungan dari organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Paguyuban, Pasudan, dan Serikat Betawi, Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Sumatranen, Bon, dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Gabungan Politik Indonesia API dibentuk pada tanggal 19 Maret 1939 atas inisiatif dari Muhammad Suesni Tamrin. Organisasi ini didirikan dari beberapa partai politik yaitu Gerindo, Perinda, Partai Pasundan, Persatuan Minahasa, PSSI, PSII, dan Persatuan Partai Katolik. GAPI dipimpin oleh beberapa tokoh besar partai politik seperti Muhammad Husni Tamrin, Amir Saifuddin, dan Abibusno Cokrosuyoso. Latar belakang GAPI berawal dari penolakan Belanda terhadap petisi Soedarjo pada tahun 1936. Kegagalan petisi Soedarjo mendorong Muhammad Husni Tamrin untuk menyatukan partai politik di Indonesia dalam bentuk organisasi.